Para sahabat dimanapun Anda berada, berjumpa dalam podcast Ngopi Mama, ngobrol pengetahuan iman Maria Immaculata Mataram. Di studio telah hadir Romo M. Martinus Emmanuel Ano, Pastor Paroki Mataram. Apa kabar Romo? Baik-baik, Hiro. Bagaimana, berapa minggu di sini, saudara? Atau berapa bulan sudah di sini, Romo? Terhitung 20 Juli 2024 dan sekarang ini tanggal 29 September 2024 ya sudah kurang lebih 2 bulan lebih lah. Romo pernah bayangkan setelah dari negara ke Mataram? Memang kalau dalam pandangan dan bayangan manusiawi tidak pernah membayangkan bahwa akan berangkat dan bertugas ke sini. Tetapi kalau dilihat dalam pandangan iman, ya sudahlah, yang tidak mungkin bagi manusia selalu mungkin bagi Allah. Karena akhirnya saya memaknai ketika 1 tahun lalu kita adakan retret Unio di Lombok dan kita merayakan misa di gereja sini, misa penutupan Unio. Waktu itu saya sebagai ketua Unio membawakan khotbah. Ada yang nyeloteh, wah jangan sampai ke depan terus bertugas di sini. Mungkin ini apa namanya, kalau di kitab suci itu kan ada istilah doa orang kecil cepat sampai ke telinga Allah. Mungkin jeritan-jeritan kecil itulah yang cepat sampai ke telinga Allah. Romo di sini sudah 2 bulan. Kira-kira selama 2 bulan ini penyelesaian apa yang sudah dilakukan Romo selama di sini? Oke, kalau saya pribadi sih punya prinsip di tempat dimana pun saya bertugas dan diutus, satu hal dan prinsip utama yang saya pegang, satu, saya harus pertama menyatu dengan Allah yang di atas, dan yang kedua menyatu dengan alam sekitar di mana saya berada. Sehingga proses penyatuan itulah yang seringkali saya lakukan di awal-awal tanpa saya banyak berpikir tentang apa yang saya harus lakukan untuk karya pastoral di tempat ini. Baik Romo, ini hal menarik Romo. Dalam 2 hari ini di sini di ruang Komsos ini begitu banyak peralatan baru dipakai. Kira-kira Romo ada rencana apa ke depan dengan pembenahan peralatan di ruang Komsos ini, Romo? Oke, kita itu hidup di zaman yang orang bilang itu era milenial, dan salah satu kekhasan era milenial itu dunia itu tidak ada sekatnya, dunia tanpa batas. Artinya ruang publik itu menjadi sebuah tempat di mana orang mengekspresikan diri, orang berjumpa, orang melakukan interaksi sosial lah. Dan ini betul-betul macam terjelma dan menggema di dalam pemikiran saya ketika satu kali saya pergi menghadiri pertemuan Komisi Kerawam di Jakarta beberapa tahun lalu. Waktu itu diundang salah satu narasumber dari NU, anak muda NU. Ternyata dia itu membidangi bagian khusus IT-nya di NU. Dan saya ingat baik satu kata. Jadi Romo terinspirasi dari boleh beliau waktu itu. Dan ada sebuah kata-kata menarik yang dia ungkapkan kepada kita. Dengan mengatakan bahwa we are living under the dark cloud of hatred. Artinya kita hidup dalam sebuah awan kelam kebencian di dunia medsos. Karena waktu itu juga kan marah sekali medsos dipakai sebagai hoax, berita bohong. Tapi dia bilang pada Romo atau orang-orang Katolik kan hebat. Coba kamu masuk di ruang itu untuk bertempur dan berperang, mewartakan kabar gembira dan sukacita Injil di dalamnya. Karena begini, saya tahu para Romo dan orang Katolik itu hebat berbicara tentang sabda Allah di mimbar. Tapi apalah artinya kalau cuma didengar oleh umat sendiri. Coba masuk ke ruang publik, bawa itu ke ruang publik, siapa tahu ada orang yang berniat baik juga mau pingin tahu dan mendengar dan terinspirasi dengan apa yang Romo sampaikan. Nah, untuk saya pribadi, itulah yang memacu saya kemudian ketika pulang, saya aktifkan semua mode medsos saya, FB, IG, ya kemudian didukung dengan masalah zaman COVID waktu itu di mana semuanya pakai live streaming, semuanya pakai medsos, dan ternyata setelah itu saya dipindahkan ke sini. Di alam bawah sadar yang sudah membingkai cara berpikir saya untuk dunia medsos itulah yang terus terngiang dan membegi saya ketika sudah di sini. Romo sekarang ada di Paroki Maria Immaculata Mataram. Artinya bahwa dari cerita Romo ini ada keinginan bahwa kedepannya paroki ini mungkin semacam katekesi digitalisasi, mungkin itu yang mau diharapkan Romo sebetulnya, atau bagaimana? Benar sekali Hiro, persis inilah yang ada dalam benak saya, karena
Kemarin kan waktu kita melaksanakan Sinode 5, saya juga termasuk tim yang bekerja, termasuk tim perumus. Dan waktu itu kita merumuskan arah dasar visi dan misi Kuskupan Denpasar 5 tahun ke depan yang kita sudah mulai tahun 2024 ya. 2024 kan kita semua sudah tahu kita mulai dengan kepemimpinan partisipatif dan transformatif. Dan tahun kedua 2025 nanti kita bicara tentang KTKC kontekstual. Betul. Dalam konteks dunia kita yang sedang dibingkai oleh digitalisasi dan era milenial kan. Jadi bayangan saya begini, karena di Mataram juga banyak generasi muda, banyak anak muda, banyak anak sekolah, banyak mahasiswa, banyak kampus. Saya berpikir ini adalah umat-umat dan masa yang perlu kita dekati dan kita wartakan dengan memakai gaya seperti yang sedang kita perjuangkan ini. Jadi digitalisasi pewartaan Sabdala. Ini menarik, Romo. Berarti sasaran yang mau dilakukan oleh paroki ini ke depannya adalah lebih kepada bagaimana merangkul anak muda yang selama ini mungkin dengan kalau KTKC konvensional mereka tidak terlalu menarik ya. Mungkin dengan digitalisasi ini salah satu cara untuk menarik minat orang muda. Maka mungkin juga saat ini orang tua juga sudah gandrung dengan digitalisasi. Ya benar itu. Kira-kira gitu. Ya memang arahnya ke sana. Sasaran kita itu dunia orang muda dan anak-anak yang memang banyak bermain dengan medsos ya, dengan digital. Dan dengan kebiasaan dan habitus seperti itu, rasanya ya kalau kita lihat fakta juga menjenuhkan bagi mereka kalau kita terus berkhotbah dengan gaya yang sudah lazim kita lakukan di dalam gereja kan. Atau KTKC yang sudah kita lakukan seperti yang biasanya sudah kita lakukan selama ini. Jadi kita coba istilahnya, kan ada istilah Ecclesia Semper Reformanda Est. Jadi gereja itu harus selalu memperbaharui diri sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi zaman kita memang terlepas dari hal-hal negatif yang terjadi, tapi justru kita, kalau saya meminjam istilahnya bosnya Komsos Kuskupan Denpasar, Mas Krismanto itu, ya dia selalu berbicara tentang bagaimana kita membawa kepada publik konten-konten positif dan berguna untuk mengkanter dan membackup supaya orang itu tidak terbawa arus dengan konten yang negatif. Dan kami berpikir media ini akan kami pakai untuk banyak mewartakan kabar gembira, sukacita. Makanya kita kasih nama Ngopi Mama, itu artinya ngobrol pengetahuan iman untuk Paroki Santa Maria Immaculata Mataram. Romo, ini menarik. Rencana Romo dalam rangka untuk KTKC digital. Nah, ke depan itu berarti nanti mengaktifkan juga dong media-media sosial yang memungkinkan anak muda untuk tertarik melihat, menonton, mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Paroki Maria Immaculata Mataram ini. Tentu begitu, Romo. Kira-kira rencana ke depan apa? Oke, artinya gini, kita berjalan dalam proses ya. Kita perlu memasang target dan impian, tapi juga kita berjalan dalam kenyataan kan. Bahwa kita coba digitalisasi pewartaan atau KTKC ini memang ada banyak gunanya. Selain sasaran yang kita tuju, tapi juga pelaku. Karena dengan kita ber-KTKC dengan alat-alat digital seperti ini, ada banyak hal yang kita lakukan. Kita mau melibatkan anak-anak muda yang potensial yang bisa mengoperasikan. Jadi ya istilahnya pemimpin partisipatif juga kita coba maknai dengan KTKC digital seperti ini, karena kita akan melibatkan banyak orang muda dan generasi muda yang bisa bekerja. Jadi selain anak muda tadi menjadi sasaran dari juga pelaku. Persis. Gitu ya, gereja sinodal kan partisipatif. Jadi akan mengajak orang-orang muda yang potensial ini untuk mengembangkan ya berpartisipasi dengan cara mereka untuk aktif dalam pewartaan kan. Dan kita bersyukur dan beruntung sih sebenarnya karena kami punya Frater Top yang memang saya rasa Frater Edo yang bisa membantu untuk ya boleh kalau terlalu tinggi dibilang memenuhi ekspektasi, tapi sebenarnya bukan ekspektasi yang kita targetkan, tapi bagaimana kerajaan Allah ini kita wartakan dengan dunia yang seperti begini. Betul. Sebenarnya banyak sih fungsinya Hero, bukan hanya orang muda kan. Kita juga ingin menyapa dan menjangkau orang tua, orang sakit yang memang tidak sempat ke gereja, tapi kita ingin menyapa mereka dengan misa, dengan pewartaan. Dan bahkan tadi saya sudah umumkan bahwa kita sudah sedang memformati di gereja tadi.
bahwa dalam beberapa set ke depan kita akan coba hidupkan lagi misalnya streaming untuk menjangkau dan menyapa orang tua. Karena kita juga punya banyak orang tua di sini, banyak usia lanjut, banyak yang sakit. Jadi mereka pasti tidak bisa merasakan persekutuan hidup menggereja di sini. Ya, boleh melihat live streaming. Ikut misalnya. Ya, setelah itu kita kan biasanya bawa komuni kan. Jadi itulah pertimbangan-pertimbangan yang membackup untuk kita ya coba galakan dan hidupkan lagi ini media-media sosial. Romo sudah 2 bulan di sini. Tapi kita ngopi dulu sedikit. Oh ya. Oke. Romo, Banyak kopi mama Pak. Tidak ada mama tapi kita tetap ngopi sama bapak-bapak. Romo, Romo sudah 2 bulan di sini. Kira-kira di paroki ini media sosial yang sudah menjadi milik paroki itu apa saja, Romo? Sebab itu menjadi saluran nanti ketika Romo mau melakukan katekesi digitalisasi ini, paling tidak ada sarana yang bisa mengantar semua itu ke ruang-ruang publik, Romo. Kira-kira media sosial apa saja yang sudah dimiliki oleh Maria Immaculata Mataram ini? Sebenarnya hampir semua jenis medsos itu mereka sudah punya. Aktif kan, Romo? Saya lihat itu FB sudah ada itu Paroki Mataram. Aktif nggak? Itu dah yang jadi entah karena saya tidak melihat atau karena memang mode aktifnya masih gitu. Jadi ada IG, Instagram juga saya belum tahu, TikTok saya belum lihat. Siapa yang pegang itu semua? Biasalah di dalam gereja kan ada seksi komsosnya. Seksi komsos. Dan saya melihat sangat potensial ini seksi komsos karena saya juga memantau sebelumnya. Artinya setelah ada kabar burung bahwa saya akan ke Mataram, paling tidak kan saya juga mau tahu sedikit tentang bagaimana Mataram di dunia medsos dan bagaimana dia di udara. Sebenarnya mereka sudah punya banyak media-media sosial yang ya mungkin juga biasanya kita gini kan, hangat-hangat tai ayam, awal-awal kita semangat, lama-lama kita redup. Nah itulah yang coba kita. Jangan sampai itu terjadi, Romo. Sudah. Ini kan peralatan di ruangan ini bukan peralatan murah nih, Romo. Semua mahal. Jadi sayang sekali kalau peralatan yang mahal ini didiamkan begitu saja. Atau bagaimana menurut Romo? Ya memang kalau dilihat dari segi uang mahal dan memang berkualitas. Cuma saya selalu punya prinsip begini, kita itu kalau urusan yang lain kita jor-joran mengeluarkan uang, kenapa untuk pewartaan digital seperti ini juga kita tidak berpikir tentang yang berkualitas dan kita perlu loyal juga. Saya tahu bahwa kita juga kan punya kolekte, kita punya modal, kita banyak memakai itu untuk kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang menguap. Habis ini hari ini terjadi, besok efek. Tapi kalau jejak medsos atau digital, menurut saya dari pengalaman saya ya, misalnya saya berkhotbah di gereja, yang datang ke gereja mungkin 100 orang, belum tentu mereka dengar dengan baik. Tapi ketika saya upload ke YouTube, misalnya punya viewer 100 saja sudah cukup untuk saya. Berarti ada 100 orang yang menyimak khotbah itu. Ya bisa jadi berubah dan berkembang juga. Dan tidak hanya pada hari itu saja. Mungkin pada waktu itu dia tidak kesempatan untuk mendengar. Dia masih bisa buka lagi atau mendengar cerita dari mulut ke mulut. Kemudian makin banyaklah orang yang mengenal dan mengetahui apa yang kita bicarakan. Jadi menurut saya jejak digital itu sangat historis ya. Sangat bagus menyimpan sejarah dan sangat akan terus berbicara tentang kita bahkan ketika kita tidak ada di dunia ini kan, jejak digital. Sehingga menurut saya memang untuk pewartaan lewat media digital jangan abal-abal lah. Jangan sekedar kita punya alat dan kita punya buat, tapi kita beri yang terbaik kan untuk kerajaan Allah toh. Ya. Itu kan bilang dahulukan kerajaan Allah maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu, juga dalam dunia digital. Oke. Baik Romo. Itu kan tadi bahwa Romo ada rencana besar nih membuat katekesi digital yang tujuannya tentu untuk umat kita. Oh ya, sorry loh kan ini kalau saya boleh potong sedikit, ini termasuk kita ini sedang berbicara di podcast kan. Oh ya. Nah, ini kan sesuatu yang ya mungkin juga sudah pernah ada tapi belum terlalu booming gitu. Maka kami itu selain live streaming yang sudah terbiasa, kami mau aktifkan mode podcast ini karena begini Hiro pasti juga ikut mengamati kemarin ketika kita pemilu itu ya, pilpres dan pemilihan. Ternyata kampanye terbaik itu bukan lagi di lapangan sekarang, tapi podcast seperti ini. Media sosial orang kan. Nah, kenapa kita tidak pakai untuk mewartakan Injil dan Kerajaan Allah? Media-media seperti ini untuk mempengaruhi orang kan.
Karena yang dengar juga kan bukan orang seiman. Ya Dan betul. kita juga kan tidak mewartakan sesuatu yang fanatik dan radikal. Kita bicara tentang ajaran umum iman Katolik kok, yang memang artinya universal. Lebih pada cinta kasih. Nah itu dah cinta kasih universal itu. Oke, benar. Oke, silakan lanjutkan. Oke Romo. Begini Romo. Rencana ini kan bagus, rencana besar ini, KTKC digital. Nah, saya mencoba ini Romo ada di paroki yang merupakan ibu kota provinsi. Nah, saya tahu betul Romo punya relasi yang baik dengan masyarakat umum, dengan pemerintah selama Romo ada di Dompu maupun di negara. Tapi itu skopnya kabupaten. Sekarang skopnya lebih luas lagi, Romo ada di provinsi. Kira-kira Romo ke depan ini, terutama dialog dengan masyarakat lain atau dengan pemerintah itu, kira-kira apa strategi Romo ke depannya ini? Oke Hero, sambil ngopi dulu. Hamaya ngopi mama, berpengetahuan imam saat kita ngopi. Nah, ini pertanyaan sangat menarik dan saya rasa ini pertanyaan sangat dalam karena untuk saya menjawab pertanyaan ini saya harus bertolak ke tempat yang dalam, ke kedalaman pribadi saya. Pertama saya mengaduk in altum kan. Ya. Saya kan datang ke sini sebagai seorang pribadi imam ya. Ya. Berarti saya datang dengan kapasitas sebagai seorang imam yang pemimpin gereja imam. Yang pertama secara internal sebelum saya keluar saya harus format dulu pribadi saya. Maka terkait dengan pertanyaan tadi, ya apa yang saya lakukan untuk membangun relasi atau meningkatkan relasi yang sudah ada dengan masyarakat dan pemerintah? Pertama, saya harus mengenal dulu diri, who am I, siapakah saya? Maka pertama, boleh kita punya cita-cita dan harapan untuk menyatu dengan mereka, tapi kita kembali ke saya itu siapa. Maka pada tempat pertama, saya harus membangkitkan kepercayaan dalam diri saya bahwa moto tabisan saya itu aku tidak seorang diri sebab Allah menyertai aku. I'm not alone. Jadi pertama saya pastikan saya datang ke sini juga tidak seorang diri. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Nah, saya coba membiaskan kepercayaan saya itu kepada membangun relasi dengan sesama. Kenapa? Kesatuan saya dengan Allah atau Tuhan tanpa diimbangi dengan kesatuan dengan sesama dan dunia sekitar saya. Apa artinya kan? Ya. Apa artinya kemesraan saya dengan Tuhan kalau kemudian dengan masyarakat sekitar dan pemerintah? Jadi sebenarnya itulah dasar kalau dibilang kredo itu yang membingkai dan tertanam dalam diri saya di tempat dimanapun saya berada. Itu satu hal yang saya percaya bahwa saya tidak datang sendiri, saya tidak berjuang sendiri. Ketika berada di tengah mereka juga dan diutus ke tengah mereka, saya tidak pergi sendiri. Ada Tuhan. Tuhan yang saya percaya, Tuhan yang mereka percaya. Sehingga dengan kepercayaan itu saya yakin orang tidak akan menolak. Ya, kenapa? Setiap pribadi diciptakan karena cinta Tuhan yang satu dan sama. Yang oleh dalam ajaran iman kita disebut imago Dei, gambar dan rupa Allah. Jadi siapapun yang kita jumpai, apapun perbedaan, apapun latar belakang, kita tetap melihat dia sebagai gambar dan rupa Allah yang konkret, yang memang kita harus berelasi dengan mereka. Dan saya rasa kalau itu yang kita tanamkan pertama, senegatif apapun mungkin sugesti atau pandangan orang tentang kita tidak akan pernah menghancurkan kemuliaan hati yang kita miliki untuk membangun relasi. Jadi itu prinsipnya. Sehingga ketika kita keluar, kita tidak jalan sendiri, kita jalan bersama Tuhan. Tuhan pasti selalu mencintai kedamaian dan keharmonisan. Kira-kira gitu. Ya, cinta kasih universal. Makanya tadi waktu misa juga saya sempat cerita tentang bagaimana mengekspresikan cinta kasih universal itu ketika beberapa hari lalu saya pergi main-main di Taman Sangkariang. Ada taman di depan di Wali Kota ya. Jadi di situ ada SMA 2 kan. Saya pergi sebelum jam 12. Saya hanya untuk mau lihat lapangan. Di sana ternyata ada anak-anak SMA 2 yang sedang main-main basket dengan pakaian seragam tuh. Lalu saya pergi masuk bergabung sama mereka, main-main sama mereka dan asing juga main sama mereka. Artinya kan saya pergi, saya menanggalkan saya punya identitas. Misalnya kalau saya mereka tahu, mereka juga tidak tahu saya pastor. Mereka hanya tahu saya orang yang datang mau olahraga di situ. Karena pulang saya refleksikan, kenapa saya bisa menikmati ini? Karena gini, prinsip hidup di dunia ini ya menanggalkan diri dengan segala aksesoris yang kita miliki. Kita masuk dalam dunia orang, kita masuk dalam kehidupan orang, dan kita masuk dengan hati yang tulus. Kalau kita datang dan masuk dengan hati yang tulus, saya rasa tidak ada orang yang tidak mengenal kita. Ya.
Ternyata kan memang anak-anak itu kan bukan orang Katolik juga, anak-anak Muslim semua juga. Betul. Dan mereka tidak tahu saya siapa. Yang penting kita selalu nikmati kebersamaan, persaudaraan dan keasikan. Oke, menarik sekali Romo. Sekarang kira-kira apa harapan Romo ke depannya untuk umat di paroki Mataram ini? Pertama sih harapan saya bahwa karena kita ini kawanan kecil ya, tapi selalu saya berbicara gini, apa yang kecil dalam mata dunia selalu besar di mata Allah. Karena itu yang paling penting dalam kekecilan jumlah kita, mari membangun iman yang besar dan jiwa besar. Oke. Karena ketika kita punya iman yang besar dan jiwa besar, tidak usah lagi takut dengan kekecilan kita. Ya. Kita akan besar juga di mata dunia. Dan Bang Hiro, inilah alasan kenapa saya sangat bersemangat untuk mengadakan alat-alat ini, supaya Mataram, Gereja Katolik Mataram, yang terkenal mungkin di mata dunia, itu kecil dan mungkin hampir tidak ada, karena ini Lombok kan, Lombok. Bisa dikenal di publik, ternyata ada orang Katolik di sini dengan jumlah seperti ini, dengan kualitas seperti ini. Jadi dengan cara itu kita mewartakan kepada dunia, jangan takut ke Lombok, karena Anda ketika ke Lombok, Anda masih bisa misa. Ada gereja di sana. Ada gereja dan misanya sudah mereka bisa lihat di live streaming. Kan gitu. Gerejanya juga ada di tengah kota. Ada di tengah kota. Ada gubernur, ada di titik nol. Di titik nol itu di pintu masuk. Iya. Jadi mengapa kalau di dalam nada guyonnya, saya pertama bilang gini, kita harus segera live streaming lagi. Kita harus adakan podcast. Karena ini sarana terbaik untuk kita berbicara dan berbincang tentang iman. Dan sebenarnya kita malu sih, kenapa? Mataram, ibu kota provinsi, ada di titik nol. Sementara Donggo yang jauh dari sana yang menjadi bagian dari provinsi NTB sudah live streaming. Di manakah rasa malu kita kalau bicara tentang rasa malu? Tapi ini soal bagaimana kita memakai media dan kemajuannya ada untuk kita mewartakan. Tapi Romo, begini, Romo sendiri tidak takutkah dengan adanya live streaming nanti? Justru banyak umat lebih memilih ikut misa di rumah secara live streaming daripada datang ke gereja. Karena begini, live streaming kan sebetulnya lebih Tanya, ya waktu virus kemarin itu, virus COVID, ya mau tidak mau orang pakai live streaming karena tidak boleh ke gereja kan, karena ada aturan untuk tidak boleh berkerumun. Nah, tapi sekarang kan sudah normal. Apakah live streaming itu masih dibutuhkan saat ini? Benar sekali pertanyaan itu, Hiro. Dan saya rasa tanpa kita live streaming pun orang pasti akan ikut live streaming juga. Karena di tempat lain juga banyak live streamingnya kan. Jadi ini kan soal menu tawaran yang diberikan oleh gereja untuk tinggal memilih. Saya selalu membandingkan begini, Bapak Ibu kalau mau makan, sebelum makan Anda lihat daftar menu. Atau sekarang zamannya canggih pakai GoFood. Anda lihat daftar menu di situ, tapi Anda tidak akan kenyang hanya karena sudah melihat gambar. Anda perlu datangkan makanannya atau datang ke tempat untuk Anda makan, pasti Anda kenyang. Misa juga begitu. Live streaming memang asik, Anda tidak perlu datang, tapi untuk Anda terima tubuh Kristus, Anda harus datang. Jadi kalau bahasanya touching love. Jadi kalau mau menemukan sentuhan cinta Tuhan itu harus bersentuhan dengan Tuhan. Jadi tidak cukup ini. Kemudian sebenarnya motivasi dan tujuan kita bukan untuk orang sehat, tapi untuk orang sakit dan sudah tua yang tidak bisa bergabung sama kita. Atau karena pengalaman saya waktu di negara, ternyata yang ikut live streaming itu banyak teman-teman yang di Kalimantan, di mana-mana yang mereka jauh dari gereja dan mereka bisa ikut live streaming saja. Jadi sebenarnya kan artinya gini ya, orang boleh menilai bagaimana, tapi kita punya motivasi dan tujuan mulia. Bukan untuk orang sehat, tapi untuk orang yang berhalangan untuk bergabung sama kita. Nanti kan kita akan imbangi juga dengan himbauan kepada umat. Seperti yang saya katakan tadi, kita butuh makan, tidak cukup dengan melihat menu dan kita kenyang. Kita cukup dengan melihat GoFood dan kita kenyang. Kita harus datang untuk makan atau makanan yang kita bawa. Begitu juga kesatuan kita dengan Tuhan. Harus datang misanya. Kurang lebih seperti gitu. Oke, baik. Sahabat dimanapun Anda berada, demikian ngobrol ngopi mama
bersama Pastor Paroki Maria Immaculata Mataram, Romo Martinus Emmanuel Ano. Semoga obrolan singkat ini menguatkan iman Anda dan juga menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa.